Katakan Roh Allah, hidup penuh hidup. Roh Allah yang hidup pulihkan. Turunlah atasku, membangkitkan kuasa.
El Shaddai, Yesus. Katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Yesus pelihara, Yesus pelihara. Oh, tak usah ku susah, Roh Kudus-Mu Tuhan. Oh, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, oh, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Allah yang perkasa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Bagaimana keadaan kita semua? Saya percaya kita semua dalam lindungan dan anugerah Tuhan. Sebelum kita beribadah pada pagi hari ini, pada tanggal 23 Mei 2021, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, mari kita pastikan kita beribadah bersama dengan seluruh anggota keluarga kita. Mari kita ajak istri, suami, anak-anak maupun orang tua kita bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, dan kita menerima kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, mari pastikan saat kita beribadah, kita berpakaian yang rapi, kita menghargai kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Sebagaimana kita beribadah saat datang ke gedung gereja, demikian juga kita mau berpakaian rapi saat kita beribadah secara online. Yang ketiga, mari kita fokus benar-benar mencari wajah Tuhan. Sebagaimana kita beribadah di gereja, mari kita sama-sama sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, dan kita percaya hadirat Tuhan akan dinyatakan bagi kita semua. Haleluya. Mari bersama-sama sebelum kita memulai ibadah kita tundukkan kepala, kita berdoa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu Tuhan. Dengan apa kami balas semua kebaikan-Mu yang berlaku bagi hidup kami Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Ya Roh Kudus, sebelum kami menghampiri Engkau di tata kudus-Mu, mari kuduskan setiap kami Tuhan. Layakkan kami ampuni Tuhan Yesus setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak untuk naik ke gunung kudus-Mu Tuhan. Kami hendak memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami agungkan itu Tuhan dapat Kau terima dengan baik, bagai dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami juga menyiapkan telinga, hati, dan pikiran kami buat kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan ditabur. Engkau memberkati Tuhan, agar setiap firman itu tidak kembali dengan sia-sia Tuhan, namun dapat menjadi rema dalam hati kami, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menolak segala kuasa-kuasa roh jahat yang mencoba untuk mengganggu jalani ibadah kami, baik itu melalui jaringan internet yang bermasalah, baik itu gadget yang bermasalah, dan lain-lain Tuhan. Kami ikat, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan,
Engkau akan hadir, Engkau akan memberkati ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Hanya di dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan, amin. Mari bersama-sama kita naikkan pujian iman kita. Kita katakan, Gereja Betel Menuju Cimanggis adalah gereja yang diberkati untuk memberkati. Haleluya. Gereja Betel Indonesia Cimanggis, Gereja Betel Indonesia Cimanggis, Gereja Betel Indonesia Cimanggis, gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja Betel Indonesia Cimanggis, Gereja Betel Indonesia Cimanggis, Gereja Betel Indonesia Cimanggis, gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja yang diberkati untuk memberkati. Haleluya, haleluya. Segala pujian bagi Tuhan sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita nantikan lawatan Allah tercurah bagi kita hari ini. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi pancinya. Bersiap maju jangan lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi pancinya. Bersiap maju jangan lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Curahkan api kuasa-Mu Tuhan. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja, segala raja, segala raja.
Haleluya. Bapak Ibu, Saudara sekalian, mari kita satu di dalam doa. Maha besar Allah Bapa kami yang ada dalam sorga, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Elohim Yahweh Allah Israel, satu-satunya Allah kami yang benar, yang kami kenal dalam Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dengan hati yang penuh pengucapan syukur pada pagi hari ini, Tuhan, kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami sepanjang perjalanan hidup kami sampai pada pagi hari ini, Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu saja bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan pagi ini untuk kami bisa beribadah kepadamu. Tuhan, inilah satu kesempatan yang tidak akan kami sia-siakan. Walaupun ibadah yang kami lakukan masih di rumah kami masing-masing lewat online, tetapi kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami mohon Tuhan, izinkan kami pada pagi hari ini untuk membawa korban syukur, pujian, penyembahan kami di hadapan-Mu. Dan kiranya Bapa, Engkau berkenan akan ibadah yang kami lakukan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Dengan sikap kami, dengan seluruh aspek hidup kami mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kasih-Mu sangat besar bagi kami, dan kami tidak bisa membalas semua kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Bapa, kami berdoa pagi hari ini, biarlah Roh-Mu melawat setiap kami. Biar Roh-Mu bekerja di antara kami, sehingga hari ini dalam ibadah hari pagi hari ini kami semua mendapat lawatan daripada Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini Tuhan, semua orang percaya di seluruh muka bumi memperingati Pentakosta, hari di mana Engkau mencurahkan Roh-Mu atas gereja-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sudah mengetahui apa yang akan terjadi bagi gereja Tuhan pada akhir zaman ini. Itulah sebabnya Engkau memberikan Roh-Mu bagi kami. Dan kami gereja-Mu, kami sangat membutuhkan Roh-Mu itu Tuhan, yang dapat memberikan kami kemampuan untuk kami menjalani hidup pada akhir zaman ini. Doa kami pagi hari ini Bapa, biarlah kami tetap berjalan seturut dengan tuntunan Roh-Mu. Kami tetap berjalan seturut dengan arahan daripada Roh-Mu atas kami Bapa. Tolong kami semua Tuhan, supaya kami tetap hidup menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk semua gereja Tuhan dimanapun berada, dari berbagai denominasi gereja. Biarlah Tuhan juga melawat gereja-Mu, curahkan Roh-Mu melimpah ke semua gereja Tuhan, sehingga gereja Tuhan pada akhir zaman ini menjadi gereja yang bersemangat, gereja Tuhan yang bangkit, gereja Tuhan yang siap untuk menjalankan amanat agung yang Tuhan perintahkan bagi kami semua, sehingga dapat menangkan banyak orang untuk bawa kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa, pagi hari ini juga kami berdoa Tuhan memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan pada pagi hari ini. Apapun bentuk pelayanannya, kiranya Tuhan memberkati. Dan saat yang paling terpenting dalam kehidupan kami, yaitu kami mau mendengar apa yang Kau sampaikan bagi kami lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah pengurapan Allah turun atas hamba-Mu. Dan biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah isi hati Allah bagi kami semua jemaat Tuhan di GBI Cimanggis. Dan biarlah Tuhan tolong kami semua, supaya bukan saja kami mendengar
firman Tuhan pagi ini, tetapi Tuhan tolong kami, Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman Allah yang kami dengar, sehingga Tuhan, kami semua jemaat Tuhan tempat ini dapat dipersiapkan untuk menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa sembahyang kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bagi Tuhan segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk roh-Mu telah Kau nyatakan, Kau berikan bagi kami, menghidupkan kami Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Kaulah damai kami Tuhan. Kaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai kami, menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk pernyataan Roh-Mu dalam hidup kami Tuhan, menuntun kami, menyertai kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, kami bersyukur Tuhan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih, Ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. katakan sekali lagi, Di altarmu menyembahmu. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. terima kasih Yesus.
Shalom, jemaat GBI Cimanggis Alpha Omega yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa bersama. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat berlimpah. Kau telah berbicara banyak hal dalam kehidupan kami. Kau merawat kami dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi. Kau tunjukkan kebaikan dalam kehidupan kami. Kau menuntun kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik. Kasih-Mu lebih dari hidup, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Roh Kudus, cengkeram kami dengan kuat supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami. Tidak pernah dan jahat bisa menyentuh hidup kami. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Shalom saudara sekalian, senang sekali boleh bertemu di online. Anda bisa lihat saya nggak bisa lihat Anda. Tapi saya percaya bahwa kasih Tuhan terus bersama dengan kita senantiasa dalam masa-masa ini. Tentu saja saya percaya bahwa Tuhan memutuskan semua yang terbaik. Kita tahu bahwa siapa yang pernah menjadi penasehat Tuhan? Siapa orang yang bisa mengatur Tuhan? Saya percaya bahwa semua ada sebuah rencana yang indah. Tentu saja saya percaya Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya juga kehilangan, apalagi saya tahu Anda pasti sangat kehilangan bahwa sahabat senior, rekan, hamba Tuhan, almarhum Bapak Pendeta Hosea, Tuhan panggil. Tapi saya percaya bahwa ada banyak benih-benih, bibit-bibit yang akan terus berkembang, bertumbuh, untuk berjalan menjadi pembawa pelaksana amanat agung. Jangan kendor, terus maju, karena saya percaya Tuhan menjanjikan untuk kita semua bisa bertemu kelak dalam kerajaan sorgawi. Nah, saudara Tuhan, hari ini tepat pada perayaan Pentakosta. Tentu saja kita tahu orang Yahudi sebetulnya sudah merayakan Shavuot, itu adalah minggu lalu. Ya, sekitar minggu lalu, 16 sampai 18 Mei. Tapi kita percaya bahwa pesan dari Tuhan ini penting sekali, bahwa Roh Kudus dicurahkan itu tepat mengambil hari raya Pentakosta. Banyak orang bertanya, Pak, Pentakosta itu apa? Pencurahan Roh Kudus? Bukan. Pencurahan Roh Kudus yang ada di Kisah Rasul itu jatuh pada hari Pentakosta. Gampangnya begini, saya sama hari Minggu lebih tua hari Minggu. Kalau ditanya, saya lahir hari Minggu, Bapak Ibu, makanya jadi pendeta. Anda yang lahir hari Minggu, jangan-jangan jadi pendeta, Bapak Ibu. Aminkan saja. Nah, saya lahir hari Minggu. Kalau orang bertanya, hari Minggu hari apa? Nggak boleh saya berkata bahwa hari Minggu hari lahir pendeta Aruna, nggak boleh. Saya lahir hari Minggu. Saya dengan Minggu lebih tua Minggu, lebih duluan hari Minggu. Sebelum saya ada, hari Minggu sudah ada. Sebelum ada pencurahan Roh Kudus, hari raya Pentakosta sudah ada. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa pencurahan itu mengambil waktu tepat pada hari raya Pentakosta? Pentakosta, perayaan sebetulnya adalah perayaan panen. Saya percaya bahwa ini adalah sejarah ulang tahun gereja. Bapak Ibu, kalau saya ditanya sama Anda, saya bertanya juga kepada Anda, masih ingat nggak ulang tahun GBI Cimanggis kapan? Anda ada yang ingat, ada yang tidak ingat. Pengerja mungkin ingat, kalau jemaat ada yang ingat, ada yang tidak. Tapi saya beritahu, kalau Anda lupa, ulang tahun gereja Anda, oke. Seluruh dunia, gereja di seluruh dunia, itu lahir pada pencurahan Roh Kudus di Yerusalem. Hari raya Pentakosta. Jadi kalau ditanya, kapan ulang tahun gereja? Kalau Anda lupa, jawab saja, pencurahan Roh Kudus. Itulah hari lahir gereja sedunia. Nah, Bapak Ibu, saya mendorong Bapak Ibu terus ada dalam kendali kuasa Roh Kudus, karena kita sedang ada dalam masa-masa kegoncangan yang luar biasa. Belum pernah terjadi sebelumnya hal-hal seperti hari ini. Belum pernah terjadi sebelumnya peristiwa di mana satu dunia. Anda harus mengerti Bapak Ibu, pandemi ada di banyak tempat. Tapi dunia baru kali ini merasakan semuanya sama rasa. Semuanya mengalami kegoncangan. Apakah setelah ini akan terjadi yang pandemi lanjutan atau terjadi apa lagi? Bapak Ibu simak baik. Orang Yahudi itu punya yang namanya shofar atau sangkakala atau trompet, itu bentuknya adalah dari tanduk kambing hutan. Maka bentuknya adalah berlekuk. Jadi lekuk itu berlekuk gitu. Sedangkan ada lagi trompet
yang dipakai bentuknya lurus seperti ini, lurus. Jadi Anda pernah ingat trompet tahun baru lurus? Menurut saya Bapak Ibu, tahun lalu, tahun baru Anda tidak akan merayakan tahun baru dengan meniup trompet. Kenapa? Karena kita tahu bahwa semua trompet akan diuji coba oleh pembuatnya. Dan semua orang mau beli trompet akan coba dulu. Kalau Anda beli trompet, maka Anda akan tahu hari ini COVID sedang beredar, berbahaya sekali untuk mencoba semua trompet. Nah, trompet itu ada yang bentuknya lurus, ada yang bentuknya berlekuk. Kenapa sih, Pak? Perspektif Yahudi adalah, kenapa sih bentuknya berlekuk? Kenapa nggak lurus? Konsep orang Yahudi adalah, seperti kata Salomo di Pengkhotbah 1 ayat 9. Di bawah kolong langit, tidak pernah ada yang baru. Artinya apa? Yang pernah terjadi akan terjadi lagi. Yang terjadi hari ini, pernah terjadi di masa lalu, dan akan berulang di masa depan. Simak ini baik. Bertahan, berdoa, intim sama Tuhan, dalam kuat kuasa Roh Kudus. Nah, yuk kita akan bahas sedikit hari ini. Bapak Ibu, ada sebuah pertanyaan kepada saya. Pak, sudah setahun nih Pak, setahun 14 bulan ya, setahun 2 bulan. Saya nggak tahu Bapak Ibu mungkin pernah offline beberapa kali, sampai hari ini mungkin ada offline, tapi di beberapa tempat masih online. Ada pertanyaan, kenapa ada orang Kristen yang hidupnya muter-muter? Bapak Ibu sebentar, ikut Tuhan itu kadang-kadang kita melambat. Ada masalah, ada situasi, bencana, kesedihan, kadang-kadang kita melambat. Gerak larinya melambat. Oke. Anda naik kendaraan, itu bisa melambat Bapak Ibu kalau Anda ketemu yang namanya persimpangan jalan. Ya kalau persimpangan atau membelok, Anda nggak mungkin kenceng, nanti bisa terlempar. Ikut Tuhan kadang-kadang bisa melambat. Tapi saya beritahu, nggak masalah. Karena kadang-kadang kita perlu retreat, kita perlu berdoa, kita perlu ambil puasa, kita perlu berdiam diri untuk bertanya sama Tuhan, ke depan ini saya mau dapat apa, saya mau bikin apa sama Tuhan. Kadang-kadang kita perlu melambatkan sedikit gerak kita untuk kita bisa berdoa ke depan itu kita akan melangkah apa. Tapi yang pasti adalah, yang tidak boleh adalah muter-muter. Kalau Anda diam sebentar, berhenti sebentar, untuk kemudian bisa berlari lagi, memutuskan mau ke kiri atau ke kanan, itu nggak apa-apa Bapak Ibu. Itu wajar, sangat manusiawi sekali. Problem utama adalah, kalau Anda muter-muter. Nah, jadi pertanyaan gini, kenapa ada orang Kristen yang hidupnya muter-muter? Saya nggak tahu Anda masih muter-muter nggak hari ini. Jadi ada di tempat yang sama, peristiwa yang sama, masalah yang sama, berulang dalam hidup Anda. Saya percaya, biarlah kita mengerti kenapa ada orang yang muter-muter. Jawabannya cuma ada 2, Bapak Ibu. Kenapa orang itu bisa muter-muter? Alkitab mengatakan bahwa umatku binasa karena tidak ada pengenalan Allah. Apa artinya? Umatku binasa karena nggak punya visi. Orang tuh bisa berputar-putar karena tidak punya visi. Katanya sih, paling enak itu kalau kita bangun pagi, kita tahu mau bikin apa. Orang paling enak, begitu bangun pagi, tahu mau bikin apa. Ada orang bangun pagi, nggak tahu mau ngapain. Ya, kita ini sudah hampir setahun begitu ya, yang di rumah. Jadi bangun pagi, waktu kita semi-lockdown, waktu itu PSBB, nggak kemana-mana di rumah. Jadi kalau di rumah terus, yang baju yang penting itu daster, Bapak Ibu. Gitu. Jadi kalau dulu kan pakai baju rapi, setelah di rumah terus, yang penting daster. Selesai Tuhan, muter-muter. Kenapa? Karena nggak punya visi. Kadang-kadang kita hidup ini sering muter-muter, Bapak Ibu. Saya percaya, kau dan saya bukan tipe orang muter-muter. Yang kedua, kenapa sih orang bisa muter-muter hidupnya? Orang Israel pernah berputar di padang gurun 40 tahun. Kenapa? Karena hidupnya berlawanan sama Tuhan. Ada 2 hal kenapa orang hidup muter-muter. 1, karena tidak punya visi ke depan. Akibatnya dia akan berputar-putar di tempat yang sama. Masalahnya itu lagi, ketemunya L4, lu lagi, gitu. Yang kedua adalah kenapa orang hidupnya muter-muter, karena dia bersiteru dengan Tuhan, dia berbenturan dengan Tuhan. Nah, Roh Kudus mengajar kita untuk hidup tidak seperti itu. Saya akan mengambil sebuah kisah yang menarik sekali. Anak muda, hari ini, dimanapun Anda berada, dengar baik-baik. Ini saatnya Tuhan sedang membuat kegerakan untuk anak-anak muda. Dulu mungkin yang namanya cara digital, itu adalah cara yang sedikit dihindari. Karena tentu saja
ke gereja itu kita ada persekutuan, hubungan. Tapi dengan ini kemudian menjadi sedikit susah karena pakai online. Tapi saya percaya bahwa ini saatnya Tuhan sedang membuat sebuah perubahan. Ayo, ini sebuah kesempatan yang baik. Saya percaya bibit-bibit muda yang sudah ditabur banyak melalui pelayanan almarhum Bapak Pendeta Hosea. Saya percaya bahwa engkau jangan tinggal diam. Ayo, maju sama-sama. Saya akan mengutip dari 2 Raja 22. Nah, tadi yang ngomong tadi itu semuanya prolog Bapak Ibu, ini khotbahnya baru sekarang. 2 Raja-Raja 22. Ini ada judulnya Yosia Raja Yehuda, Kitab Torah ditemukan kembali. Siapa nama Yosia? Atau mau punya anak, kasih nama Yosia, atau mau punya cucu, kasih input, kasih masukan, anaknya Yosia. Yosia artinya Tuhan yang menopang. Bagus ya arti namanya. Yuk kita lihat 2 Raja-Raja 22 ayat yang pertama. Saya percaya bahwa engkau dan saya itu adalah penggenap-penggenap nubuatan. Katakan bersama saya nggak bisa dengar Anda, katakan bersama saya, penggenap-penggenap nubuatan. Jadilah orang yang menggenapi nubuatan. Emang saya bisa Pak? Saya beritahu, nggak ada orang yang pernah tahu ada nubuatan apa hari ini. Tapi biarlah engkau dan saya jadi penggenap sebuah nubuat. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. 8 tahun anak 2 SD. Jadi raja loh 2 SD. 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Lah, lama juga. Jadi dia meninggal usia 39. Belum terlalu tua. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Yang kedua, ayat kedua. Yosia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapak leluhurnya, tidak simpang kanan, tidak simpang kiri. Sampai sana dulu. Ini anak unik sekali. Bapak Ibu, coba renungkan sebentar. Ada perempuan namanya adalah Yedida binti Adaya dari Boskat. Tolong mengerti, kita akan cerita sebentar siapa Yosia ini. Yosia ini punya ayah, itu raja bejat, luar biasa. Namanya Amon. Bayangkan namanya aja Amon. Amon itu adalah suku bangsa musuh Israel. Namanya Amon. Amon ini untuk memerintahnya cuma 2 tahun saja. Amon membuat bangsa Israel, Yehuda hari itu, Israel sudah dalam pembuangan, jadi tinggal Yehuda, itu hancur-hancuran menyembah berhala, semua kejijikan, semua kebejatan orang, semua ada di raja ini. Anda bisa bayangkan ya, Yedida itu punya suami, gitu ya, seorang raja model begini. Bayangkan itu. Ini raja, Tuhan kesal sekali sama raja ini. Memerintah cuma 2 tahun dan akhirnya dia mati. Nah, yang menarik adalah ayah dari Mamon atau mertua jadi dari Yedida itu adalah Raja Manasye. Raja Manasye kelakuannya double porsi lebih bejat daripada Amon. Bahkan Raja Manasye saking bejatnya, kelakuannya minus total. Satu hari, waktu Yosia sudah membuat kebaikan yang menenteramkan hati Tuhan, Tuhan tetap bilang gini, karena aku sudah murka sama Manasye dan Amon, Yehuda akan masuk pembuangan dan tidak akan dipulihkan. Tidak ada penyelamatan, akan masuk pembuangan sampai waktunya genap. Bisa bayangkan bagaimana kelakuan dari Manasye dan anaknya Amon. Kira-kira kalau Anda punya mertua begini bagaimana? Yedida ini punya suami udah bejat, mertuanya super bejat. Yang aneh, lah Manasye bisa kasih nama anak Amon, Bapak Ibu, bagaimana ceritanya coba? Amon kan bangsa musuh Israel, nama anak itu kan adalah harapan dan doa. Nama anak dikasih adalah nama musuh. Amon kelakuannya 11-12 orang bilang, setali 3 uang, kelakuannya juga parah sekali. Tapi yang unik, Amon ini bisa punya anak, dikasih nama Yosia, Tuhan menopang. Kelihatannya ini dari ibunya. Ini ibunya rohani sekali. Saya berdoa, ibu model begini, ini ada di GB Cimanggis ini. Luar biasa sekali. Ibu ini mengajar anak ini takut akan Tuhan. Walaupun Anda bisa bayangkan, ini lahir dalam budaya pagan, penyembah berhala. Dia lahir di mana semua kejahatan terjadi di bangsa itu.
Kok bisa lahir ada anak satu cinta Tuhan luar biasa? Lah kok bisa? Bisa karena ada peran seorang ibu. Hari ini saya tidak akan fokus membahas khusus mengenai kuasa peran Roh Kudus, tapi saya akan bicara bagaimana Roh Kudus berkarya di rumah tangga. Yang luar biasa adalah perempuan ini bisa mendidik anaknya takut akan Tuhan. Kita lihat ayat ketiga. Dalam tahun ke-18 zaman Raja Yosia, Raja menyuruh Safan bin Azaya bin Mesulam panitera ke rumah Tuhan. Pada tahun ke-18 tambah 8 berarti usia 26 tahun. Siapa usia 26 tahun di sini sudah lulus S1, sudah lulus S2, ya, sudah lulus ya, sudah kerja lagi anak kerja tiba-tiba langsung work from home. Nah, itu dia. Dia raja umur muda 26 tahun ini menyuruh panitera pergi ke rumah Tuhan. Dia bilang begini, pergi pada imam besar Hilkia, suruh dia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa dalam rumah Tuhan, yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga pintu, dan telah diberikan ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan, untuk memperbaiki kerusakan rumah itu kepada tukang kayu, bangunan, tembok, pembelian kayu, batu pahat, untuk memperbaiki rumah itu, tapi tidak usah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan itu ke tangan mereka. Sebab mereka bekerja dengan jujur. Anak ini sudah kelihatan bawaannya itu orang benar. Satu, dia itu pro sama rumah Tuhan. Tolong ngerti, anak ini nggak punya yang namanya contoh. Kakeknya payah, bapaknya payah. Dia nggak punya contoh yang namanya menyembah Tuhan, tapi satu yang ditinggalkan oleh ibunya. Anak ini mencintai rumah Tuhan. Kadang-kadang, Pak, saya nggak tahu mau ngapain, Pak. Saya tuh ya, keluarga saya bukan keluarga yang berada, dan saya bukan tipe orang yang bisa deket sama. Saya nggak doa, nggak tahu gimana, Pak. Saya cuma ke gereja aja, saya beritahu. Minat hasratku untuk mencari Tuhan itu penting. Yosef juga nggak tahu dia mau bikin apa. Dia nggak tahu rumah Tuhan mau diapain. Yang penting satu adalah rumah Tuhannya tolong dipelihara. Hatinya pro sama rumah Tuhan. Berapa banyak orang yang hatinya pro sama rumah Tuhan hari-hari ini? Boleh angkat tangan. Saya nggak bisa lihat. Anda mau angkat tangan apa tidak, saya juga tidak tahu. Enaknya kalau online ini sama offline beda, Bapak Ibu. Ya, kalau offline itu kita bisa tepuk tangan, bisa saling melihat. Kalau yang online itu biasanya ya di rumah, belakangnya ada kasur, terus sambil nonton ibadah, sambil makan popcorn. Nah, itu bahaya, bentar lagi tertidur. Nah, saudara Tuhan, teruskan. Jadi, nomor satu, dia itu pro sama rumah Tuhan. Nomor dua, dia itu tidak perhitungan orangnya. Murah hati, tidak perhitungan, kasih aja udah. Yang penting rumah Tuhan jadi. Dan orang yang punya dua ciri ini, cinta sama Tuhan dan cinta sama sesama. Lihat, ciri ada dua. Kalau Anda pegang dalam hidup Anda dua ciri ini dua ciri utama kekristenan, di mana Roh Kudus berkarya. Yang pertama adalah sangat pro sama rumah Tuhan. Yang nomor dua adalah mengasihi sesama. Lihat apa yang terjadi. Anda lihat ayat ke-8. Berkata imam besar Hilkia kepada Safan panitera, telah kutemukan kitab Torah di rumah Tuhan. Bayangkan, telah kutemukan kitab Torah. Ini kitab berharga sekali. Kok ditemukan? Berarti selama ini masuk ke perpustakaan, berdebu di sana. Tertumpuk dan hilang. Berarti pada zaman bapaknya, zaman kakeknya, yang namanya hukum Tuhan dibuang. Anak ini mendapat sebuah hadiah besar. Ditemukannya kitab Torah. Aduh, kitab Torah itu berharga sekali. Ditemukan. Tuhan, tanda kutip, biasa adalah mempertemukan dirinya dengan Anda. Memperlihatkan dirinya. Membuka jalannya untuk diketahui oleh orang-orang yang punya hati seperti ini. Kalau Anda memperhatikan sama dan Anda memperhatikan rumah Tuhan, saya beritahu, engkau akan menemukan secara kebetulan, tanda kutip, jalan-jalan Tuhan. Teruskan. Safan, panitera itu masuk menghadap raja, ayat 9. Disampaikannya kabar tentang itu kepada raja. Hamba-hambamu telah mengambil seluruh uang terdapat di rumah Tuhan dan memberikan kepada tangan pekerja yang diangkat mengawasi rumah itu. Safan panitera memberitahukan juga pada raja, Imam Hilkia telah memberikan kepadaku. Lalu Safan membacakan di depan raja. Sesudah raja mendengar perkataan kitab Torah itu, dikoyakkan pakaiannya dan dia minta petunjuk dari Tuhan. Apa yang terjadi? Setelah itu
ayat yang ke-12. Raja beri perintah kepada Imam Hilkiah, Ahikam bin Safan, Akbor bin Mika, kepada Safan Panitra, kepada Asaya hamba raja. Katanya, pergi minta petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat, bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab ditemukan ini, sebab hebat kehangatan murka Tuhan menyala terhadap kita oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti tertulis di dalamnya. Apa yang terjadi? Lalu pergilah Imam Hilkiah, Ahikam, Akbor, Safan, Asaya kepada Nabi Yahuda, istri seorang yang mengurus pakaian, itu Salum bin Tikwa bin Harhas. Nabi itu tinggal di Yerusalem, dia perhubungan baru. Mereka beritahukan semuanya kepada Nabi Yahuda. Dan akhirnya Tuhan bicara kepada mereka semua melalui Nabi ini. Anda tahu ini raja luar biasa sekali. Masih muda, tapi dia pengen lurus sama Tuhan. Apa yang dia buat? Kita lihat sebentar ya. Pasal 23, ayat 5-7. Apa yang dia buat? Dia hanya ingin melakukan tepat yang seperti Tuhan mau. Ayat ke-5 dan 7. Ia berhentikan para imam dewa asing, dipecat semuanya, yang diangkat oleh Raja Yehuda untuk membakar korban di pengorbanan di kota Yehuda di sekitar Yerusalem. Juga orang yang membakar korban untuk Baal, dewa matahari, dewa bulan, rasi bintang, susah tentara langit, dibawa tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, dibakar, ditumbuk halus jadi abu, dicampakkan ke kuburan rakyat jelata. Dia sapu bersih semua penyembahan berhala. Anda jangan pikir penyembahan berhala itu cuma nyembah doang. Itu mempersembahkan anak. Itu pembunuhan keji luar biasa. Teruskan, kalau Anda melihat firman Tuhan ayat 13-15. Bukit pengorbanan di sebelah timur Yerusalem, sebelah selatan kebusukan, bukit kebusukan didirikan oleh Salomo, Raja Israel, untuk Ashitoret, dewa kejikan sembahan orang Sidon. Kamos, dewa kejikan sembahan orang Moab. Untuk Milkom, dewa kejikan sembahan orang Amon, dinajiskan raja. Ia pecahkan tunggu berhala, tebang tiang-tiangnya, ditimbun tempat dengan penuh tulang manusia. Ayat 15. Juga mesbah di Betel, bukit pengorbanan dibuat oleh Jerobiam bin Nebat, mengakibatkan orang Israel berdosa. Mesbah bukit pengorbanan dirobohkan, batu dipecahkan, ditumbuk halus dan dibakar tiangnya semua. Ini anak muda 26 tahun Raja Yosia, pokoknya turut firman Tuhan lurus saja. Dia tebas habis. Alkitab bilang tebas, Torah bilang tebas, dia tebas habis. Dia betul-betul hatinya mau melekat sama Tuhan. Suci Tuhan, luar biasa. Orang seperti ini, kita lihat apa yang terjadi. Tadi saya bicara mengenai hidup muter-muter ya. Saran saya, ikut Tuhan lurus-lurus aja. Tepat seperti firman. A ya A, B ya B. Kalau Anda lurus firman Tuhan katakan, seperti apa yang Tuhan mau, lihat berkatnya. Lihat ayat ke-16. Ketika Yosia berpaling, nah lagi sungguh-sungguh untuk membakar, menghancurkan, semua dipecat, semua dibunuh, imam-imamnya semua dihancurkan. Dia angkat kembali imam yang benar, dan luar biasa dia bikin Paskah yang luar biasa. Coba baca sebentar, saya akan lompat sebentar. 1 Raja 23 ayat 21. Raja beri perintah kepada bangsa, rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu, seperti yang terus dalam kitab perjanjian ini. Sebab tidak pernah lagi dirayakan Paskah seperti itu sejak zaman para hakim memerintah atas Israel, sepanjang zaman Raja Israel dan sepanjang Raja Yehuda. Berarti Daud nggak pernah bikin Paskah loh. Salomo nggak bikin Paskah loh. Jadi pada zaman hakim-hakim nggak ada Paskah loh. Bayangkan ya, ini kan Paskah itu, Paskah lebih dari Natal Bapak Ibu. Kalau kita tahu mana lebih penting, perayaan Paskah atau Natal? Paskah jawabannya. Karena kematian Tuhan Yesus menebus kita dari dosa. Saudara Tuhan, ini luar biasa. Ternyata dari zaman hakim-hakim nggak pernah ada Paskah. Siapa yang bikin Paskah? Hizkia. Tapi Hizkia membuat Paskah dengan aturan yang berbeda dengan firman Tuhan. Hanya ada satu raja yang mengembalikan Paskah seperti zaman Musa, tepat yang Tuhan mau. Yosia namanya. Apa yang dia buat? Ayat 16, kita lihat. Ketika Yosia berpaling, lagi sibuk buat Tuhan, dia berpaling. Nah, dia melihat ada kuburan di gunung, menyuruh orang mengambil tulang dari kuburan itu, membakar di mezbah, menajiskan sesuai firman Tuhan yang disuruhkan oleh Abdi Allah yang telah menyuruhkan hal-hal ini. Jadi kalau dia melihat ada sesuatu kuburan,
Nah, ini kuburan apa ini? Langsung dibakar habis. Ayat 17. Dan ia berkata, apa tanda keramat yang kulihat ini? Lagi berpaling, dia lihat ada kuburan, dikeramatkan, dibabat habis sama dia, terus dia bilang begini, ini ada satu tanda keramat apaan nih? Simple pertanyaannya, tanda keramat apaan nih? Gitu. Lalu orang di kota menjawab dia, itulah kuburan abdi Allah yang sudah datang ke Yehuda, yang telah menyerukan segala hal yang telah kau lakukan terhadap mezbah di Betel. Yosia hidup kira-kira 648 sampai 609 sebelum Masehi. Waktu dia hidup, ternyata orang bilang begini, itulah kuburan abdi Allah yang datang ke Yehuda, yang telah menyerukan segala hal yang telah kau lakukan. Berarti tanpa Yosia sadar, waktu dia ikut firman Tuhan sungguh-sungguh luar biasa, tanpa dia sadar, dia menjadi penggenap nubuatan yang ada 3 abad sebelumnya. Jadi 300 tahun sebelumnya, sebelum Yosia itu memerintah, 648 sampai 609 sebelum Masehi, itu ada sebuah nubuatan. Nubuatannya apa? Yuk kita lihat 1 Raja-Raja 12. 1 Raja-Raja 12. Yuk kita lihat 1 Raja 12, saya akan mulai dulu ayat yang ke-33. Jadi Yerobeam bin Nebat itu adalah setelah Salomo mati, Rehabeam naik tahta. Rehabeam nggak mencintai Tuhan, maka Israel sama Tuhan dibagi. 10 suku diserahkan kepada Jerobeam bin Nebat, 1 suku Lewi milik Tuhan, 1 suku milik Yehuda keluarga Daud. Ada 12 suku Israel, yang 10 diserahkan kepada Jerobeam bin Nebat, yang 1 Lewi milik Tuhan, 1 lagi adalah Yehuda itu kepada keluarga Daud atau kepada Rehabeam. Jerobeam memegang 10 suku, ternyata dia nggak cinta Tuhan. Apa yang dia buat? Kita baca ayat 33. 1 Raja 12 ayat 33. Ia naik tangga mezbah yang dibuat di Betel pada hari ke-15 bulan yang ke-8. Milih hari sendiri nih. Ini orang nggak bener ini. Dalam bulan telah direncanakan dalam hatinya sendiri. Ia menentukan hari raya bagi orang Israel, dia naik tangga mezbah untuk membakar korban. Dia bikin korban di tanggal yang berbeda. Suka-suka dia. Dia nggak menghormati Tuhan. Apa yang terjadi? Ada seorang nabi, abdi Allah, datang ke Yehuda, ketemu Jerobeam, bilang gini, 1 Raja 13. Sedang Yerobeam berdiri atas mezbah sambil membakar korban. Atas perintah Tuhan datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel. Abdi Allah itu nabi zaman itu. Atas perintah Tuhan berserulah si abdi Allah terhadap mezbah, katanya, hai mezbah, begini firman Tuhan, bahwasanya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud, Yosia namanya. Ia akan menyembelih di atasmu imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu, juga tulang-tulang manusia akan dibakar atasmu. Pada waktu itu juga ia memberitahukan suatu tanda ajaib, katanya, inilah tanda ajaib bahwa Tuhan telah berfirman bahwasanya mezbah akan pecah sehingga tercurah abu di atasnya. Dan pecah mezbahnya. Dia berkata, Jerobeam, kamu nggak mencintai Tuhan. Nanti akan ada seorang anak dari keluarga Daud, namanya Yosia, akan menghancurkan seluruh mezbah pengorbanan kepada berhala. Itu diucapkan 3 abad sebelumnya. Jadi nubuatan yang dikeluarkan itu melayang-layang terus saja selama 3 abad. Bisa bayangkan ya, setelah 3 abad ada seorang anak namanya Yosia. Dia cinta Tuhan, lurus sama firman, lurus sama firman. Karena lurus sama firman, tiba-tiba dia menggenapi ucapan Nabi 3 abad sebelumnya. Bisa nangkap Bapak Ibu? Saya mau cerita sebentar. Orang yang lurus sama Tuhan, saya berdoa Anda lurus sama Tuhan. Kita semua lurus sama Tuhan. Kalau Anda lurus sama Tuhan, nggak usah macam-macam jadi Kristen. Tambah ini, tambah itu, biar keren segala macam. Udah, ikut Tuhan tuh pegang saja ini, pegang. Kalau Anda lurus sama Tuhan sungguh. Yang terjadi adalah, tiba-tiba, ini samping-samping ada dan saya ini ada nubuatan. Karena Anda nggak pernah tahu.
Ada seorang hamba Tuhan bernubuat berapa abad yang lalu, di negara mana, di kota mana, Anda nggak pernah tahu kan? Saya juga nggak pernah tahu. Yosia mana tahu ada seorang abdi Allah, namanya juga nggak jelas kok, yang pernah bernubuat 3 abad yang lalu. Yosia nggak pernah tahu. Dia cuma lurus sama Tuhan. Cinta Tuhan, lurus sama Tuhan aja. Tiba-tiba dia menjadi penggenap nubuat 3 abad sebelumnya. Kalau engkau dan saya lurus depan Tuhan, jangan-jangan engkau dan saya akan menjadi penggenap nubuat. Entah nubuat yang mana, di tahun berapa, oleh siapa, yang kita nggak pernah kenal. Tapi engkau dan saya akan menjadi penggenap nubuat dari Tuhan. Mau alami ini? Baca kisah Yosia. Roh Kudus menuntun kita melakukan seperti apa yang Tuhan ajarkan. Dan kita nggak pernah tahu, oleh kuat kuasa Roh Kudus, ada seorang hamba Tuhan di masa lalu yang pernah bernubuat. Nanti akan muncul seorang anak muda yang akan menggetarkan wilayahnya dan dipakai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara mujizat. Siapa tahu itu Andi. Tapi Pak, satu nubuat kan buat 1 orang Pak. Belum tentu. Ada ribuan hamba Tuhan yang meninggal entah di mana, yang pernah bernubuat. Siapa tahu itu milik GBI Cimanggis. Siapa tahu juga almarhum Pak Hosea pernah bernubuat. Dan siapa yang tahu, mungkin engkau orangnya yang akan memenuhi. Yang penting Tuhan mau, engkau dan saya lurus sama Tuhan. Tidak simpang kanan, tidak simpang kiri, tidak belok kanan, belok kiri. Lurus saja, pegang A ya A, B ya B. Saya percaya orang-orang seperti itu akan Tuhan pakai di akhir zaman. Saya berdoa, bangkitlah orang-orang. Anda sudah mulai lesu, mulai merasa, ini kok gini, kapan selesai? Bapak Ibu, mau selesai, nggak selesai, kita akan terus ikut Tuhan. Mau yang namanya pandemi COVID, mau turun kayak mau naik, kita akan terus ikut Tuhan. Mau kegoncangan ekonomi berhenti apa makin goncang, kita terus ikut Tuhan. Dunia akan hilang dengan semua keinginannya. Tapi kita tidak berasal dari dunia. Kita akan melakukan kerjaan Tuhan sampai selesai. Setelah itu, kita akan bersama-sama untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, berkati berlimpah-limpah umat-Mu di GBI Cimanggis. Bahkan mungkin yang mendengarkan siaran tundanya. Jadikan hamba-hamba-Mu ini orang yang lurus di depan Tuhan. Roh Kudus yang menuntun senantiasa supaya lurus di depan Tuhan. Tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, berpegang pada firman-Mu. Dan kami tahu, kami adalah orang yang disiapkan untuk memenuhi nubuatan-nubuatan kehendak hati Tuhan, isi hati Tuhan. Berkati berlimpah, limpah, limpah. Hamba tidak tahu kondisi umat-Mu, tapi Roh Kudus terlebih paham. Dan biarlah setiap warisan rohani yang telah ditabur oleh hamba-hamba-Mu, juga oleh almarhum Pak Hosea, kami percaya tidak pernah sia-sia. Akan muncul orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa dari tempat mereka mendengarkan berita firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Shalom. Mari sama-sama kita katakan, kami bangga Tuhan punya Allah seperti ini. Terima kasih Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Umat Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah hari ini, mari
Buka hati kita, buka tangan kita, fokus pada sorga, biar berkat Tuhan limpah kita terima. Berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Maka diberkatilah keluar masukmu, diberkati periuk bakul adonanmu, diberkati buah kandungan kesehatanmu, apapun yang kau buat dengan telapak tanganmu, Tuhan buat berhasil. Kemanapun kau pergi melangkah, Tuhan sertai kau berlimpah-limpah, mulai pada hari ini, pagi hari, siang hari ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Mari sidang jemaat Tuhan, sama-sama kita mau akhiri ibadah kita mau naikkan pujian, katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.